Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudariku yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di sesi yang kedua dari daurah kita kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mampu kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Kembali membimbing langkah kaki kita sehingga kita bisa duduk, berkumpul dan bersua untuk kedua kalinya di sesi yang kedua ini dalam rangka menambah ilmu kita, menambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan di sesi kedua yang semoga Allah mudahkan ini kecuali kembali bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman itu. Berekreasilah sejenak di taman yang penuh dengan pesona. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama tema menjaga pesona taman surga atau majelis-majelis ilmu. Karena sebagaimana yang telah kita katakan, bahwa tidak semua yang berekreasi ke taman surga mendapatkan pesona taman surga. Dan tidak semua yang mendapatkan pesona itu bisa menjaganya dalam waktu yang lama. Betapa banyak yang hanya merasakan pesona itu dalam jangka waktu 1-2 hari atau 1-2 minggu, lalu pesona itu pudar dan ia tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang ia pelajari. Maka apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga pesona itu, menjaga keberkahan itu, sehingga bisa meresap di dalam hati kita dan kita bumikan di dalam kehidupan kita. Kita sudah membahas kiat yang pertama apa hadirin? Apa kiat yang pertama? Membersihkan hati dan niat dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Dari segala bentuk. Dan yang kita tekankan pada pertemuan yang lalu adalah virus ketidakikhlasan dan virus kesombongan. Dan bukan hanya 2 virus ini saja, tapi semuanya. Sekali lagi saya tekankan, Abdullah bin Ubay bin Salul ngajinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Dan ia mengaji bukan hanya 1-2 kali majelis atau 1-2 minggu kajian tahunan. Kenapa demikian? Karena ia awali dengan hasad ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kekuasaan yang di depan mata direbut dalam tanda kutip oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka timbul hasad di dalam diri dia. Maka ayat-ayat Al-Quran yang dibahas di hadapannya dan langsung dibahas oleh guru terbaik di dunia tidak membawa pengaruh apa-apa. Bahkan ia semakin kufur
nilai-nilai kemunafikan semakin mengakar dan tidak membawa manfaat apapun juga. Oleh karena itu, para penuntut ilmu adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya dari noda-noda ketidakikhlasan, kesombongan, hasad, kebencian. Karena yang kita pelajari adalah ilmunya para sahabat dan karakter para sahabat, ruhama'u bainahum, sangat sayang dengan umat Islam. Bagaimana mungkin kita ngaku mengikuti para sahabat tapi benci sama A, benci sama B, dendam sama C, kesel sama E. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menerima kedatangan muridnya memberikan kabar gembira tentang kematian salah satu musuh besarnya, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apakah beliau sujud syukur? Apakah beliau kata alhamdulillah doa saya dikabulkan oleh Allah? Beliau mengatakan, apakah engkau ingin aku bergembira dengan kematian seorang muslim? Subhanallah. Ini musuh besarnya, hadirin sekalian. Maka beliau takziah dan beliau berbicara kepada keluarga yang sedang berduka, anggap saja saya seperti kepala keluarga bagi kalian. Apapun yang kalian butuhkan minta kepada saya, maka saya akan berusaha mewujudkan hal tersebut. Makanya sebagian orang mengatakan, kami sampai berpikir alangkah indahnya menjadi musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau musuhnya saja digitukan, apalagi yang lain. Itulah para penuntut ilmu, nggak ada dendam. Hatinya penuh dengan kasih sayang. Makanya kan teori atau kaidah di dalam dunia ilmu apa? Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntutnya saling mencintai satu dengan yang lain. Saling menyayangi. Bukan saling hasad, bukan saling benci. Bukan saling bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Itu bukan ilmu. Ilmu itu membuat kita saling mencintai satu dengan yang lain. Maka jaga diri kita dari noda-noda tersebut. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, agar kita bisa menjaga pesona ilmu tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiat yang kedua, para penuntut ilmu harus memiliki konsep selalu mendekat kepada Allah, selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah mereka, dalam setiap kebijakan mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Karena inspirasi mereka adalah surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada saat mereka berdiri, atau pada saat mereka sedang duduk, atau pada saat mereka sedang berbaring. Senantiasa hati-hati para penuntut ilmu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergantungan dengan Allah, memiliki rasa tawakal yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit tanya sama Allah, dikit-dikit konsul dengan Allah, dikit-dikit angkat tangan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikit-dikit istikharah, dikit-dikit berdoa kepada Allah. Bagi orang yang sudah duduk di majelis taklim, maka dia harus memiliki konsep ini. Semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Karena ilmu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu membuat kita semakin mengetahui betapa hebatnya Allah. Kan ketika kita ngaji kita mempelajari tauhid, dan tauhid terbagi menjadi berapa? 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bagaimana mungkin kita mengkaji tauhid tetapi nggak sering konsultasi dengan Allah? Lalu apa gunanya ketika kita mempelajari Allah Al-Qadir, Allah Al-Jabbar,
Allah fa'alul lima yurid. Salah satu penyakit penuntut ilmu jauh dari Allah. Saya tidak mengatakan jauh berarti nggak sholat, mungkin dia sholat, tapi pola pikirnya penuh dengan manusia, bukan kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Wasiyatul Sughra memberikan sebuah tips kepada kita apabila kita berhadapan dengan perbedaan para ulama. Ketika antum sedang membahas hukum sholat wajib berjamaah bagi laki-laki, terjadi perbedaan apa tidak? Terjadi perbedaan. Pertanyaan saya, jika kita mendapatkan atau ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah khilaf seperti itu, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Selama ini yang antum lakukan apa? Antum lagi mau safar, jarak safar berapa ya? Baca buku fikih, khilaf para ulama. Waktu safar berapa ya? Baca buku fikih, khilaf para ulama. Apa yang harus kita lakukan? Yang selama ini yang kita lakukan apa? Dari pengalaman aja deh. Apa? Tanya Ustadz. Terus, selain tanya Ustadz, googling, searching di internet, tanya Mbah Google, lalu dipaparkan dapat artikel dari sebuah situs sunnah, ternyata masalahnya begini. Baca dalilnya, pilih yang paling kuat dalilnya, kan gitu ya? Kata Syekhul Islam, bukan seperti itu. Bahkan kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, itu aib bagi para penuntut ilmu. Luar biasa. Berarti kita harus taklid Pak Ustadz? Bukan juga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang pertama kali Anda harus lakukan angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa yang bisa kita baca, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fi minal haqqi innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Doa yang bisa kita baca sebagai iftitah pada saat kita mengerjakan salat tahajud atau salat malam. Allahumma, ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Engkaulah yang memutuskan jika ada hamba-hambamu yang berbeda pendapat, yang berselisih. Berilah aku petunjuk di dalam masalah yang diperselisihkan mereka. Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke atas jalan yang benar. Doa kepada Allah. Makanya tadi saya katakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila saat kita menghadapi sebuah masalah fikih, masalah ilmiah, yang pertama kali kita lakukan adalah baca dalil, baca penjelasan para ulama, tanya ustadz. Kata beliau, itu aib, tidak pantas seorang penuntut ilmu melakukan hal demikian. Kenapa demikian? Karena itu menunjukkan minimnya ketawakalannya kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa dia mengandalkan otaknya sendiri, mengandalkan daya analisanya sendiri, mengandalkan kecerdasannya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dia tidak andalkan ilmu Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Doa dulu baru baca dalil, doa dulu baru tanya ustaz, doa dulu baru searching artikel-artikel di internet. Karena kalau Allah nggak kasih taufik, Allah tidak kasih hidayah, itu mau baca artikel 10 kali nggak akan paham. Namun sebaliknya, kalau Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, maka kita akan mudah menentukan pendapat yang rajih. Betapa banyak orang baca artikel pertama, artikel kedua, artikel ketiga, tetap aja salah bersikap. Baca artikel pertama, baca kedua, baca ketiga, tetap aja yang diikutin hawa nafsu lagi.
Tanya Ustadz A, tanya Ustadz B, tanya Ustadz C, cari pendapat yang paling mudah. Karena nggak ada mendapatkan taufik dari Allah. Tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Para ulama kita itu berdoa minta kepada Allah. Itu yang diajarkan para ulama-ulama kepada kita. Sebagaimana dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi, Syekh Saleh Utsaimin sebagaimana yang saya tadi katakan, dan dibahas oleh Syekhul Islam dalam Wasiyatus Sughra. Minta kepada Allah. Kalau dalam masalah ini saja kita lupakan Allah, apalagi masalah kehidupan sehari-hari. Berdoa. Makanya para ulama seperti Syekhul Islam, seperti Abu Hanifah, ketika ditanya dengan sebuah pertanyaan dan mereka tidak bisa jawab, mereka lupa dalil atau jawabannya, apa yang mereka lakukan? Langsung searching internet, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara dosa nih saya jadi lupa ayatnya. Istighfar kepada Allah, ini gara-gara dosa saya lupa hadisnya. Kayaknya dulu pernah baca, tapi berusaha ingat, nggak ingat lagi, gara-gara dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa Anda itu kan disebabkan dosa-dosa Anda. Kaitkan dengan Allah. Makanya Al-Imam Al-Bukhari setiap mencantumkan hadis Nabi SAW, apa yang beliau lakukan? Istikharah. Setiap mencantumkan hadis di Sahih Bukhari, istikharah kepada Allah. Itu penuntut ilmu. Sebelum mencantumkan hadis, konsultasi dulu sama Allah. Kira-kira benar nggak? Jangan-jangan saya naruh hadis di bab yang keliru. Itu otak seperti Bukhari, yang kalau dengar kajian nggak pernah nyatet. Oh, kayak saya dong Pak Ustadz. Iya. Tapi nggak masalah, ini madzhab Bukhari. Jadi antum bisa berargumentasi dengan saya ini madzhab Bukhari Pak Ustadz, nggak masalah. Karena beliau akan catat di rumah secara sempurna. Dan terkadang jarak antara kajian dan rumah beliau 1 bulan perjalanan. Dan saya yakin antum-antum yang nggak nyatat akan nyatat di rumah juga. Otak seencer itu masih konsul dengan Allah. Otak secerdas itu masih nanya Allah sebelum mencantumkan hadis. Kita nggak nanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak berdoa kepada Allah. Untuk satu kitab Sahih Bukhari saja berarti berapa kali beliau istikharah? Di atas 9.000 kali istikharah untuk satu kitab. Coba evaluasi dari kita. Berapa kali kita istikharah seumur hidup? Antum terakhir istikharah tahun berapa? Paling kan sebelum nikah ya. Udah gitu nikahnya cuma sekali. Berarti sekali seumur hidup. Subhanallah. Itu salah satu cara kita menimbang sejauh mana kita ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dalam surat At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketergantungan dengan Allah, maka Allah akan selesaikan masalahnya. Allah akan cukupkan urusannya. Semua akan clear. Tapi siapa yang ketergantungan dengan Allah? Para penuntut ilmu itu harus ketergantungan dengan Allah. Dan itulah para nabi dan rasul. Makanya Nabi SAW mengatakan gaya hidup para nabi dan rasul apa? Idza hazabahul amru shalla raka'atain. Para nabi dan rasul begitu ada masalah, salat 2 rakaat. Ada masalah, salat 2 rakaat. Apa saja minta petunjuk dari Allah. Kalau penuntut ilmunya sudah nggak ketergantungan dengan Allah, gimana orang awamnya? Gimana yang nggak ngaji? Gimana yang nggak pernah belajar Al-Quran dan Sunnah? Kita aja yang belajar nggak ketergantungan dengan Allah.
Makanya catat baik-baik ucapan para ulama berikut ini. Kata mereka, man minna yas'alullah qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita ketika ada masalah yang pertama kali dia hubungi Allah sebelum hubungi manusia. Di tengah jalan mobil antum mati mesin. Siapa yang pertama kali kita hubungi? Orang bengkel kita atau angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ban motor kita bocor. Siapa yang pertama kali kita hubungi? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita dapat telepon dari kampung atau dari daerah asal kita bahwa orang tua kita sakit dan butuh pertolongan segera. Siapa yang kita hubungi? Tetangga kita atau teman kita yang ada di daerah tersebut, atau angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang membuat ilmu kita enggak berkah adalah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada manusia. Yang ada di kepala kita si A, si B, si C, si D, si E. Padahal belum tentu dia bisa bantu. Dekatkan diri kita kepada Allah. Ketergantungan dengan Allah. Kun ma'allah, kata para ulama. Senantiasa bersama dengan Allah Jalla wa'ala. Kita punya kesulitan ekonomi, angkat tangan minta kepada Allah. Ada masalah keluarga, doa kepada Allah. Bukankah itu yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika Sarah ditangkap oleh tentara Fir'aun? Kok Fir'aun? Iya, Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim, bukan Fir'aunnya Nabi Musa. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Cari bala bantuan. Yang pertama kali langsung sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan dalam riwayat itu yang dilakukan Sarah ketika sudah berdua-duaan dengan Fir'aun. Yang dilakukan Sarah berwudu sholat. Dan apa yang terjadi? Ia tidak bisa disentuh oleh Fir'aun. Sebagaimana hadis Bukhari. Setiap Fir'aun mau menyentuhnya, sekujur tubuh Fir'aun kaku dan ngemis kepada Sarah. Siapa yang meragukan kekuatan Allah Jalla wa'ala? Minta kepada Allah. Doa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini kunci sukses agar kita berkah di dalam ilmu kita. Semakin ngaji semakin dekat kepada Allah. Semakin belajar semakin lebih yakin kepada Allah. Semakin lebih percaya kepada Allah daripada percaya sama omongan teman kita. Omongan manusia. Karena Allah nggak mungkin bohong. Semakin belajar, semakin tidak pernah melewatkan doa-doa sehari-hari. Karena itu minimal. Al-Imam As-Sa'di mengatakan bahwa kita dianggap orang yang banyak berzikir, minimalnya mengamalkan zikir yang ada dalam keseharian. Ketika mau keluar rumah, kita baca bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, baca bismillah, alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau pulang ke rumah, baca doa lagi. Doa masuk rumah apa? Doa masuk rumah. Kok nggak tahu? Terakhir pulang ke rumah bulan apa? Loh, kalau tiap hari pulang ke rumah kan nggak mungkin lupa hadirin. Bismillah. Lalu ucapkan salam. Kalau nggak ada orang kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam Adabil Mufrad diriwayatkan Imam Bukhari. Ustadz masa masuk rumah aja baca bismillah? Iya. Baca bismillah. Karena kita butuh sama Allah. Ketergantungan dengan Allah Jalla wa'ala. Mau nyetir baca bismillah. Mau ngapain baca bismillah?
Nabi SAW mengatakan, kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap aktivitas positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka hilang keberkahannya. Hadits riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lain, dan dihasankan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Penuntut ilmu harus dekat dengan Allah dan lebih yakin kepada Allah. Ada apa-apa salat 2 rakaat, ada apa-apa istikharah, minta petunjuk. Mau liburan istikharah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istikharah itu kan bukan hanya untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat pun istikharah. Selamat bukan hal yang wajib dan sesuai dengan kaidah para ulama. Antum mau datang ke pengajian, ada 2 majelis taklim di waktu yang bersamaan, pilih yang mana? Istikharah. Tunjukkan kita bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ini yang dilakukan oleh para ulama, makanya mereka dekat, mereka berkah. Al-Muzani rahimahullah setiap menulis bab di dalam buku fikihnya Mukhtasar Al-Muzani itu selalu salat istikharah. Padahal yang ditulis apa sih? Bab wudu, bab tayamum, bab salat, itu istikharah dulu karena khawatir salah. Minta kepada Allah. Dan terbukti Allah berkahi. Sahih Bukhari Allah berkahi sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Mukhtasar Al-Muzani Allah berkahi sehingga menjadi buku panduan dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Keterkaitan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu jangan sampai yang paling sering meluncur dari lisan kita adalah nama-nama manusia, bukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana tauhid asma wa sifat kita? Minta dan terus minta kepada Allah. Dikit-dikit konsultasi, dikit-dikit tanya, dikit-dikit minta petunjuk. Itulah gaya hidup para penuntut ilmu dari zaman ke zaman dan diawali oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Oleh karena itu hadirin sekalian, senantiasa mendekatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kiat yang kedua. Kalau kita bisa ini, maka insya Allah hidup kita berkah. Karena Allah janjikan dalam surat Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku kabulkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga. Agar pesona ilmu itu terjaga. Jaga lisan dan jaga telinga. Nasihat ini ditekankan oleh Syekh Sa'ad Hathri, salah satu pakar usul fikih senior, anggota Lajnah Daimah di era yang sebelumnya. Ketika beliau mengisi sebuah kajian yang berjudul Bagaimana Mengembangkan Kualitas Ilmu Agama Kita, salah satu yang beliau tekankan adalah masalah ini. Jaga lisan. Penuntut ilmu adalah orang-orang yang benar-benar menjaga lisannya. Penuntut ilmu tidak boleh mengikuti setiap isu yang ada di lapangan. Apalagi terlibat dalam memfitnah, dalam menggibah, dalam namimah, adu domba di antara umat Islam. Baik isu-isu yang sifatnya umum di masyarakat maupun isu-isu di dunia pengajian atau di dunia dakwah. Jangan terlibat kalau mau ilmu kita berkah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41 dan 42.
41 ayatnya cukup panjang, kita ambil di potongan terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Barang siapa yang Allah ingin fitnah dia, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia sama sekali. Jadi barang siapa yang Allah ingin fitnah, maka ustadznya bernama Nabi Muhammad gak akan bisa memberikan dia petunjuk, gak akan bisa kalau Allah sudah fitnah seseorang. Jadi gurunya sehebat apapun, sesoleh apapun, secerdas apapun gak akan bisa memberikan pengaruh kepada dia. Jangankan gurunya, Nabi saja gak bisa. Siapa mereka? Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati-hati mereka. Jadi Allah akan biarkan hati mereka kotor. Ini ada kaitannya dengan kiat yang pertama. Allah tidak ingin hati mereka bersih. Artinya gini, misalnya tadi malam kita ikut kajian tentang masalah membersihkan hati, maka tumbuh motivasi di dalam diri kita. Oh, pokoknya saya harus ikhlas, saya harus tawadhu, saya tidak boleh hasad, saya nggak boleh dengki, saya harus khusyuk. Tapi besok begitu lagi tuh. Lusa kajian tadi malam udah gak ada bekasnya. Walaupun ketika pulang dari kajian tulus, pokoknya saya harus berubah, saya harus berubah. Tapi Allah gak ingin hati kita baik. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Allah tidak ingin hati mereka bersih. Allah gak mau. Lahum fid dunya khizyun. Mereka akan hina di dunia. Allah akan hinakan mereka di tengah-tengah masyarakatnya. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Siapa mereka? Buka awal ayat berikutnya 42. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhud. Ciri-ciri mereka, mereka hobi mendengarkan berita-berita dusta dan memakan hal-hal yang haram. Hobi mendengarkan isu, skandal, fitnah, atau pembicaraan-pembicaraan yang gak jelas juntrungannya. Dan mari kita kaitkan ayat ini dengan hadits Nabi SAW. Nabi mengatakan, cukuplah seseorang dikatakan pendusta, kapan? An yuhadditha bikulli ma sami', jika dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Jadi kalau habis pengajian kita masih suka ngumpul-ngumpul sama teman-teman lalu bahas apa isu yang sedang berkembang di dakwah kita, ada fitnah apa antara jamaah dengan jamaah, ustadz dengan jamaah, ustadz dengan ustadz, atau lembaga dengan lembaga. Jangan berharap kita bisa menata hati kita. Allah nggak akan biarkan hati kita bersih. Allah buat kotor selama-lamanya. Baik. Ini bukan hanya di majelis taklim, di luar, hati-hati. Yang habis kajian masih suka membicarakan isu-isu politik misalnya. Ini kan ayatnya umum, gak jelas benar atau salah, yang penting dibicarakan.
berkaitan dengan politik di daerah kita atau politik skup nasional, Allah nggak akan ingin, Allah akan buat hati kita kotor selama-lamanya. Habis kajian, ibu-ibu masih suka gibah sana, gibah sini, bicarakan A, bicarakan B, bahkan terkadang ustadznya juga digibahi. Allah tidak akan biarkan hati kita bersih selama-lamanya. Allah buat kotor terus. Ini ayatnya. Samma'una lil kadhib. Mereka orang-orang yang hobi mendengarkan berita dusta. Dan berita dusta bisa benar-benar dusta atau isu yang masih belum jelas. Karena Nabi tadi mengatakan cukuplah orang dikatakan pendusta kapan? Ketika semuanya disampaikan, semua diceritakan. Itu dusta kata Nabi SAW. Udah gak usah ngurusin orang deh. Hasibu anfusakum kata Umar bin Khattab. Itu evaluasi diri kita sendiri. Kalau kita benar-benar mengevaluasi diri kita sendiri, itu 1 kali 24 jam gak cukup, hadirin. Berarti kita memang gak boleh ngurusin orang. Silahkan ngurusin orang, tapi jelas niatnya karena Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun hanya ingin tahu updatean isu-isu yang berkembang, tidak. Dan katakan tidak. Kalau mau ilmu kita berkah. Makanya para ulama kan gak suka. Para ulama kalau mendengar ada seorang muslim digibahi, apa kata mereka? Anda pernah berperang dengan Romawi? Anda pernah berperang dengan Persia? Enggak, belum. Aneh Anda ini. Musuh Islam selamat dari Anda. Saudara Anda sendiri gak selamat dari Anda. Siapa Anda sebenarnya? Berat hadirin. Musuh Islam itu selamat dari Anda. Anda gak pernah otak-atik tuh. Ini teman sendiri, sahabat sendiri, satu akidah, satu manhaj, satu konsep. Anda hancurkan kehormatannya. Anda ini siapa sih? Orang beriman gak seperti itu. Bahkan orang zalim saja, ulama gak seneng jika diomongin dengan gaya warung kopi kalau bahasa kita. Ada orang yang menggibahi Hajjaj bin Yusuf. Siapa yang gak tahu kezaliman Hajjaj bin Yusuf? Tapi bukan berarti digibahi, diomongin seenak hati kita. Maka ulama mengatakan kepada orang-orang yang menggibahi Hajjaj bin Yusuf, kata para ulama, Anda yakin tidak Allah maha adil? Kata mereka, ya yakinlah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalau begitu catat baik-baik. Sebagaimana pada hari kiamat nanti, Allah akan berikan kesempatan kepada korban-korban kezaliman Hajjaj bin Yusuf untuk menyerang dia, untuk menuntut dia, untuk mengambil pahalanya. Maka Allah pun akan memberikan kesempatan kepada Hajjaj bin Yusuf untuk menyerang Anda ini. Kan Allah maha adil. Iya apa tidak? Allah maha adil. Kalau Allah hanya berpihak sama satu pihak, Allah nggak adil. Itu sama orang zalim, sezalim Hajjaj bin Yusuf. Ulama nggak senang jika diomongin keluar dari batas. Apalagi sama teman sendiri, satu pengajian, satu ustadz, atau bahkan ustadz yang selama ini mengajarkan akidah yang benar, konsep sunnah Nabi SAW. Lalu kita nikmati ketika diomongin, dijatuhkan, dilecehkan. Hadirin sekalian, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak akan atau Allah tidak suka membersihkan hati mereka. Allah biarkan hati mereka kotor sampai mereka bertobat kepada Allah. Jadi orang-orang seperti ini pengen ikhlas gak akan bisa ikhlas. Allahu Akbar. Orang-orang seperti ini pengen khusyuk dalam salat subuh, salat zuhur, salat asar, gak akan Allah berikan kehusyuan. Orang-orang seperti ini akan hidup terus dengan perasaan dendam, kebencian, dan hidup dalam kondisi dendam. Tenang apa enggak? Enggak tenang. Jaga lisan dan jaga telinga.
Nggak boleh kita biarkan telinga kita mendengarkan semuanya. Kalaupun kita harus dengar, itu ada masalah, ada konsep yang jelas, ada misi yang jelas karena Allah dan ingin menyelesaikan masalah tersebut. Kalau enggak, katakan tidak, mohon maaf jangan dilanjutkan, saya juga nggak paham masalahnya. Anda salah orang, Anda ngomong sama saya semuanya, saya nggak bisa menyelesaikan, mendingan Anda bicara sama ustadz saja. Hadirin, taruhannya adalah hati kita. Kalau kita biarkan semuanya kita dengar, apalagi kita menikmati, maka hati kita akan Allah biarkan kotor selama-lamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka nggak ada gunanya kita ngaji selama ini. Nggak ada perubahan. Ngaji belasan tahun nggak ada perubahan. Pengen khusyuk sampai jungkir balik nggak akan pernah khusyuk. Man somata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Lalu Allah katakan akaluna li suhat, mereka hobi makan yang haram-haram. Maka jaga makanan dan harta kita. Salah satu menjaga pesona ilmu, makanan kita harus makanan yang halal. Harta kita harus didapatkan dari harta yang halal. Pekerjaan kita harus pekerjaan yang halal. Kalau kita masih makan uang haram, hati kita nggak akan bersih. Hati kita akan terus kotor dan ilmu itu tidak akan masuk. Seperti analogi yang kita bahas kemarin, itu seperti kita minum air zam-zam dan kita tuangkan air tersebut di gelas yang penuh dengan kotoran sapi atau kotoran kebo atau kotoran kucing, gak akan menyehatkan tubuh kita. Ini yang perlu kita camkan. Jaga lisan, jaga pendengaran, khususnya ibu-ibu di belakang. Hati-hati dengan gibah, hati-hati dengan fitnah. Ustadz kok ibu-ibu terus kalau gibah? Oke, bapak-bapak juga. Karena bapak-bapak juga bahaya loh. Tapi cuman objeknya aja beda biasanya. Bapak-bapak lebih suka politik yang dibicarakan, itu kan gibah juga terkadang. Kalau gitu-gitu nggak boleh, apalagi jika kita membicarakan orang-orang soleh. Orang-orang yang berkhidmat untuk dakwah. Walaupun mungkin ada kekurangan, tapi lihat jasa-jasa mereka. Dan gak boleh kita bicarakan, kalau mau kasih nasihat langsung di depan orangnya. Dan gak ada manfaatnya sama sekali. Gak ada manfaatnya. Itu hanya membuat hati kita kotor tanpa ada cara untuk membersihkannya. Karena Allah gak mau membersihkan hati kita. Sampai kita meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi sekali lagi, jaga lisan, jaga telinga, dan ayat itu menjelaskan jaga makanan dan harta kita. Karena di beberapa kota besar, banyak orang yang ngaji tahunan, tapi pekerjaannya masih haram dan terus haram. Dan gak ada beban. Makanya kualitas imannya tidak akan meningkat, tidak ada perubahan. Karena hati mereka akan Allah biarkan kotor seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang berikutnya. Agar pesona itu bisa kita jaga. Hadirin, jaga adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan masalah ini, dan para ulama membahas masalah ini. Yusuf bin al-Husain, beliau menjelaskan bil adabi tafhamul ilma.
Dengan adab baru Anda akan paham sebuah ilmu. Jadi dengan adab Anda baru akan paham sebuah ilmu. Ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan. Karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang hasan. Catat baik-baik hadis ini. Beliau mengatakan khislatan la tajtami'an fi munafikin husnu samtin wa fikhun fid din. Kalau tidak salah hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi ya. Nabi menyatakan ada dua sifat yang tidak akan bersatu di dalam diri orang-orang munafik. Jadi ada dua sifat yang tidak akan bergabung, bersatu dalam diri orang munafik. Yang pertama, adab dan akhlak yang mulia. Yang kedua, ilmu yang benar. Jadi kalau ilmu yang benar bersatu dengan akhlak serta adab yang mulia, dipastikan dia bukan orang munafik. Karena dua sifat ini nggak mungkin bergabung dalam diri orang munafik. Jadi dua sifat ini nggak mungkin bersatu dalam diri orang munafik. Pemahaman terbalik, kalau selama ini ilmu kita benar, tapi adab nggak karuan, maka kita berpotensi besar menjadi orang munafik. Atau hanya adab saja, nggak punya ilmu, akidah berantakan, ibadah nggak ngerti, maka kita punya peluang menjadi orang munafik. Untuk membersihkan diri dan menjauhi sifat-sifat kemunafikan atau vonis sebagai orang munafik, kita harus menggabungkan dua sifat ini, akhlak dan adab yang mulia dan ilmu yang benar. Makanya tadi Yusuf bin Husain mengatakan dengan adab Anda baru paham hakikat ilmu. Adab ini penting. Adab berbicara, adab mendengar, adab melangkah, adab berjalan, adab di majelis, adab di luar majelis, adab dengan istri, adab dengan suami, adab dengan anak. Itu sangat ditekankan oleh para ulama. Ada seseorang bertanya ke Al-Imam Al-Bukhari an yaqra alaihi. Orang ini meminta Al-Bukhari mengajarkan hadis kepada dia. Fa'adhina lahul Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari setuju. Oke, saya akan ajarkan Anda. Saya akan bacakan hadis untuk Anda. Fajalasa ar-rajulu mutarabbi'a. Lalu orang ini duduk dengan bersila. Duduk bersila gimana? Nah, begitu ya. Apa yang terjadi? Famtana al-Bukhari min iqra'ihi. Al-Bukhari tidak jadi mengajarkan hadis kepada dia. Lalu Al-Imam mengatakan, anta ahwaj ilal adabi minka ilayya, atau ilal ilmi alladhi ji'ta tatlubuh. Anda lebih butuh terhadap adab daripada ilmu yang Anda incar sebelumnya. Belajar adab dulu sana. Nggak jadi, kajian batal. Karena di masa itu duduk bersila kurang sopan dan kurang beradab. Duduk yang beradab itu duduk tasyahud, sebagaimana duduknya malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam hadis Jibril. Dan terbukti, dan memang kita harus akui, mana yang lebih sopan, mana yang lebih beradab, duduk seperti tasyahud atau duduk bersila begitu? Tasyahud lah, makanya kan duduk itu yang dipilih Allah sebagai gerakan salat. Subhanallah. Gimana? Siap diganti? 2 jam duduk tasyahud. Gak bisa bangun lagi Pak Ustaz.
kesemutan. Apalagi yang kena asam urat. Berarti salah. Perlu kita ketahui bahwa beberapa pembahasan masalah adab itu kan dikembalikan kepada urf, budaya setempat. Dan urf itu berbeda antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. Dan era dengan era yang berikutnya, iya apa tidak? Ya, gaya duduk di Jawa Tengah misalnya, keluarga keraton kan beda dengan di Batam, di Sumatera Barat, atau di Padang. Jelas beda. Tapi saya ingin ingatkan bahwa standar adab di dunia ilmu itu tinggi. Ulama ngajarin. Nggak belajar adab dulu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa dunia ilmu, dunia adab. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, kana rajulu idza ta'allama baban minal ilmi la yulbath an yura atharu dzalika fi takhasyu'i wa fi lisani wa fi basari wa fi yadayhi wa zuhdihi. Seseorang dulu, ini Hasan Al-Basri yang mengatakan, seseorang ketika mempelajari sebuah bab dari ilmu, itu enggak akan nunggu lama kecuali akan terlihat perubahan di dalam dirinya. Perubahan dalam kehusyuannya, perubahan dari cara memandangnya, perubahan dari lisannya, perubahan dari tangannya, perubahan dari kakinya, dan kezuhutannya. Itu beda. Semakin orang belajar, adabnya harus semakin tinggi. Bahkan Hasan Al-Basri mengatakan gak perlu lama-lama, satu bab saja itu adab harus berubah. Gak boleh sama lagi. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jelas beda. Dan salah satunya masalah adab dan akhlak. Gak boleh sama adab orang yang gak ngaji dengan adab orang yang ngaji. Harus beda. Allah mengatakan apakah sama? Ya gak sama lah mas. Itu kan pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab harus beda. Dan ulama-ulama begitu langsung berubah. Cara bicaranya berubah. Walaupun kita anggap itu bukan hal yang penting, tapi di dalam dunia ilmu itu penting. Bagaimana menyusun kata dalam berbicara itu penting. Bagaimana menyusun redaksi pertanyaan itu penting. Makanya kan kalau di majelis-majelis ulama itu pertanyaan pasti diawali dengan assalamualaikum dan doa kepada syekhnya. Assalamualaikum ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum syekh, semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Baru tanya. Makanya kan di dalam menasehati ustadz atau menasehati ahli ilmu, Syekh Utsaimin mengatakan redaksinya tidak boleh sama. Redaksinya harus beda. Kalau kita ingin mengkritik atau menasehati guru kita, saat kita melihat beliau salah, kata Syekh Utsaimin, adabnya gunakan bahasa pertanyaan. Wahai guruku, kemarin saya melihat engkau begini dan begini. Saya belum mengerti, mohon pencerahannya. Apakah ada dalil tentang masalah itu? Itu adab dalam menasehati ulama. Bukan langsung bertakwalah kepada Allah, ya Syekh. Ana pergokin antum di tempat A, tempat B. Itu kan maksiat. Kan antum yang mengajarkan kita begini. Ini gak punya adab. Adab di dunia ilmu itu gak bisa dipisahkan dengan ilmu itu sendiri. Oleh karena itu beradablah. Hadirin yang dirahmati, dan ini nasihat para ulama. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, kanu yata'allamun al-hadya kama yata'allamun al-ilm. Para ulama terdahulu itu semangat mempelajari adab sebagaimana mereka semangat mempelajari ilmu. Makanya Ibnu Mubarak itu kan sampai melakukan safar menuju Ibnu Aun. Itu ditanya sama yang lain, mau kemana engkau Ibnu Mubarak? Kata beliau, Ibnu Aun, saya ingin ketemu Ibnu Aun. Ata'allamu minhumul adabu sumt.
Saya ingin belajar adab kepada beliau. Jadi bukan belajar ayat, bukan belajar hadis. Kalau ayat dan hadis secara teori Ibnu Mubarak juga ngerti, tapi pergi jauh-jauh safar hanya ingin mempelajari gerak-gerik Ibnul Aun. Bagaimana cara bicaranya Ibnul Aun? Bagaimana cara menyampaikan materi yang santun? Bagaimana menyikapi orang? Itu aja. Jadi pengen dilihat aja. Makanya kan di majelis Imam Ahmad yang hadir berapa? 5.000 orang. Kata perawinya, khamsu mi'atin yaktubun, yang nyatet hanya 500 orang. Selebihnya sibuk mempelajari gerak-gerik Imam Ahmad, adabnya Imam Ahmad, akhlaknya Imam Ahmad dalam cara menyampaikan, bagaimana cara menyampaikan yang tegas tapi santun. Itu apa sih kata-kata yang dipilih? Lalu bagaimana menyikapi pertanyaan? Murid yang suka nyerang atau kalau nanya nggak sopan, itu cara meresponnya seperti apa? Itu dipelajari oleh 4.500 murid-muridnya Imam Ahmad. Itu saking semangatnya belajar adab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, nahnu ila kathirin minal adab akhwaj minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih butuh adab yang banyak dibanding ilmu yang banyak. Subhanallah. Gimana kalau beliau itu melihat adab-adab kita sekarang? Ini di hadapan Ibnu Mubarak masih ngomong demikian. Dan kita tahu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Ibnu Mubarak itu komplit. Udah keren, kaya, ganteng, berakhlak mulia. Itu komplit. Kata Ibnu Hajar, itu sifat-sifat baik itu berkumpul di Ibnu Mubarak. Itu masih dikata demikian. Kita ini lebih butuh adab yang banyak dibanding ilmu yang banyak. Maksudnya ilmu yang hanya sifatnya teori, nggak ada prakteknya. Oleh karena itu hadirin sekalian, adab ini penting. Dan kalau kita sudah ngaji 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, lihat adab kita berubah apa tidak. Adab dengan teman-teman, adab dengan guru, adab dengan orang-orang yang berusaha mengembangkan dakwah, yang hidupnya, waktunya, umurnya, hartanya dicurahkan untuk dakwah, itu adab kepada mereka penting. Adab dengan pegawai, adab dengan bawahan, adab dengan istri, adab dengan suami. Ingat para ulama begitu belajar satu bab itu berubah, berangsur-angsur hilanglah adab-adab yang nggak bagus. Kalau kita belajar bertahun-tahun tetap nggak beradab, berarti ada yang salah dalam ilmu kita. Dan ingat, kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Karena untuk lepas dari sifat kemunafikan, kita harus gabungkan antara ilmu yang benar dan adab yang mulia. Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena waktu sudah habis dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan hadirin kepada kita semua bahwa hendaklah para penuntut ilmu menjaga persatuan dan kesatuan semaksimal mungkin. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berusaha mempersatukan umat atau minimal mendekatkan umat kalau mungkin belum bisa bersatu. Itu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan bahwa al-jamaah bukan hanya secara ideologi, tapi secara fisik, secara kedekatan. Upayakan untuk menjaga persatuan dimanapun, dengan fasilitas atau media apapun. Jangan sampai terjadi perpecahan. Makanya kan nama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu jamaah? Persatuan kan. Bagaimana mungkin orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi berantem sama A, nggak cocok sama B, pecah sama C. Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya persatuan.
Dan persatuan yang harus dibangun adalah persatuan secara akidah, secara ideologi, secara manhaj, dan persatuan secara visi. Dekatkan umat, jangan justru jauhkan umat. Makanya Nabi SAW melarang kita melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudara kita. Salah satu fungsinya apa? Biar nggak pecah. Biar nggak pecah. Antum sudah ngelamar seorang wanita, diterima, nikah pekan depan. Tiba-tiba hari ini teman pengajian antum ngelamar akhwat yang sama. Kira-kira perasaan antum gimana? Hah? Biasa aja ya? Oh hebat loh di Batam. Nggak ada perasaan sama sekali tuh. Oh galau, kesel, marah. Ya itu intinya. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini menunjukkan bahwa setiap langkah, setiap strategi, setiap manuver yang membuat umat terpecah, maka itu tidak direkomendasi oleh syariat. Jangan dilakukan. Karena kita harus mengajak umat untuk bersatu di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahihah. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, agar ilmu kita bermanfaat dan berkah di kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada Ustadz Nuzul Fikri yang telah menyampaikan materi. Dan pada sesi kedua ini kita akan tanya jawab. Silakan antum tuliskan pertanyaannya melalui kertas. Untuk yang ummahat, pertanyaan bisa diletakkan di kotak yang sudah disediakan. Nanti panitia akan mengambil pertanyaan tersebut dan diberikan ke meja. Langsung saja. Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon jalan solusinya. Saya mudah sekali meremehkan orang lain yang ana anggap berpendidikan rendah, seperti orang kerjaannya buruh atau kuli. Maka kalau udah berjanji pada orang itu tidak ana tepati, karena orang seperti dia tidak akan menuntut karena rendahnya pendidikannya mungkin ya. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama, pertanyaan ini semoga menunjukkan ketulusan kita untuk merubah dan memperbaiki diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kejujuran kita, dan Allah Maha melihat dan membantu kita untuk membersihkan noda-noda penyakit hati. Hadirin, penyakit ini fatal, sangat fatal. Karena Nabi SAW bersabda, Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sifat sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah katakan meremehkan manusia. Mohon maaf, Nabi mengatakan meremehkan manusia dan manusia umum. Saya ingin tanya, buruh itu manusia bukan? Manusia. Berarti barang siapa yang meremehkan buruh, dia sombong. Walaupun ngaji bertahun-tahun, walaupun rajin tahajud, puasanya puasa Nabi Daud, infak sedekah ke sana dan kemari, sombong. Nabi tidak bersabda meremehkan ustadz, meremehkan kiai, meremehkan orang soleh, meremehkan wali, meremehkan orang yang bertakwa, meremehkan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak, tapi Nabi mengatakan meremehkan manusia. Dan manusia itu ada yang pendidikan tinggi, ada pendidikan rendah. Ada orang yang bertakwa, ada orang fasik. Barang siapa yang meremehkan mereka, sombong. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang sombong? La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan walaupun dengan persentase terkecil.
Apalagi kalau ini bukan hanya sekedar meremehkan, tapi berbohong, berdusta. Maka kalau udah berjanji pada orang itu tidak Anda tepati, kena munafik lagi kita. Karena diantara tanda orang munafik, jika berjanji diingkari. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Semakin belajar semakin rendah. Bahkan Yusuf bin Asbat dan Hasan al-Basri mengatakan bahwa seorang mukmin harusnya memiliki konsep alla yalqa mu'minan atau alla yalqa ahadan illa dhanna annahu khairun minhu. Tidaklah dia bertemu dengan seorang pun kecuali dia merasa orang itu lebih baik daripada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya. Anak-anak di belakang. Saya ingin bertanya, mana yang lebih rendah? Buruh atau budak? Hah? Budak. Sadar nggak sih bahwa kalau kita punya sikap seperti ini dan kita ditakdirkan hidup 15 abad yang lalu, maka yang kita remehkan adalah orang-orang seperti Bilal bin Rabah. Itu fatal loh. Berani meremehkan Bilal bin Rabah? Kan sama nih konsepnya. Bahkan lebih rendah lagi secara strata sosial. Karena beliau budak. Tapi justru beliau yang dipercaya untuk menjadi muadzin Nabi SAW. Umar saja, ini Umar yang ningrat. Umar yang pejabat, Umar yang tokoh masyarakat, begitu masuk Islam itu memanggil Bilal pakai sebutan Sayyid. Umar pernah mengatakan a'taqa sayyiduna Abu Bakar sayyidana Bilal. Sayyid kami Abu Bakar itu memerdekakan Sayyid kami Bilal. Sayyid itu artinya apa sih? Kalau pakai bahasa Melayu klasik kan tuanku ya. Tapi kalau sekarang kan nggak dipakai lagi, pak lah, pak ya. Jadi nggak sebut nama. Artinya Umar ketika menyebut Bilal tuh nggak sebut nama, pakai Sayyid. Itu Umar. Kita siapa memang? Kita nih dibanding Umar nggak ada apa-apanya. Mau bicara agama jelas KO dari ronde pertama, bicara dunia juga nggak ada apa-apanya. Kita bukan tokoh daerah, Umar tokoh Quraisy. Begitu masuk Islam yang diketok pertama kali pintunya siapa? Abu Jahal. Saya udah masuk Islam loh. Yang lain ngumpet-ngumpet, dia ketok pintu Abu Jahal. Ketahuilah saya baru masuk Islam. Gak takut sama siapapun. Itu aja gak meremehkan budak atau mantan budak, apalagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, meremehkan orang pakai pintu agama dan ilmu saja gak boleh. Apalagi meremehkan orang pakai pintu apa? Dunia dan pekerjaannya di dunia. Lebih gak boleh lagi. Maksudnya apa? Antum hafalannya 30 juz. Meremehkan orang yang hafalannya juz 30 boleh gak? Walaupun sama-sama 30. Boleh apa gak? Antum hafalannya 30 juz. Terus ada teman antum baru hafal juz 30. Boleh diremehkan gak? Itu gak boleh loh. Itu sombong. Padahal masuk pintunya dari sisi apa? Agama, apalagi dari pintu dunia. Buruh kuli kan pintu dunia. Wong dunia lebih hina daripada bangkai kambing kata Nabi. Kok kita jadikan parameter? Dunia lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Kok kita jadikan parameter? Kemana iman kita kepada akhirat? Berarti kita masih hubud dunia, cinta kepada dunia. Dan pertimbangan kita dunia, 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 dan dunia. Jadi banyak kesalahan fatal, namun
ketika penanya memberanikan diri bertanya seperti ini menunjukkan ada pintu kebaikan, ada niat baik, niat tulus untuk berubah, maka segera disambut dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada penanya dan kita semua untuk selalu memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di akhir zaman umat Islam menjadi 73 golongan, termasuk golongan yang manakah kita? Dan tolong jelaskan tentang sanad serta yang meriwayatkannya. Syukran. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Hadis iftiraqul ummah adalah hadis yang sangat terkenal di tengah-tengah para ulama. Nabi SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lain sebagainya. Dan hadis ini valid. Nabi menyatakan, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam neraka kecuali satu golongan. Siapa mereka? Nabi mengatakan al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Mengikutiku dan para sahabatku. Jadi kalau pertanyaannya, masuk golongan mana kita? Tanya kepada diri kita, apakah selama ini kita sudah menjadikan Nabi dan para sahabatnya sebagai kudwah, sebagai referensi, dan jalan mereka lah yang kita ikuti. Kalau belum ada kata terlambat. Mulai dari hari ini, detik ini, pelajarilah ilmu agama, sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan alhamdulillah teman-teman kita, saudara-saudara kita, jazakumullah khair dari Hang, dan dari yayasan-yayasan yang ada di Batam yang mengajarkan sunnah Nabi SAW itu memberikan fasilitas kepada kita. Duduklah di majelis-majelis ustadz-ustadz kita di sini, Ustadz Abu Fairuz, Ustadz Pengadilan, Ustadz Amin dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala bishawab. Jika Anda membicarakan kejelekan saudara kandung sendiri kepada sahabatnya, semata-mata supaya sahabatnya itu tahu atau mengerti, itu termasuk ghibah atau tidak? Contoh, saya mengajak saudara kandung Anda daurah tapi selalu beralasan dan saya menceritakan pada sahabatnya agar sahabatnya bisa menasihati, jazakallahu khairan. Yang pertama, pada dasarnya ini ghibah. Karena saat Nabi SAW menjelaskan tentang ghibah dalam hadis riwayat Muslim, itu tidak disebutkan objeknya. Nabi mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu di belakangnya yang kalau dia dengar dia nggak suka. Bicarakan sama siapa? Siapa aja. Dan makanya saya ingatkan, kalau kita menceritakan orang depan istri atau istri ke suami itu masuk ke dalam ghibah. Jangan gampang-gampang menceritakan orang, walaupun sama suami kita atau istri kita. Ustadz, ini hanya sekedar sharing aja Pak Ustadz. Ya ghibah itu sharing gitu loh. Apalagi orang ghibah sharing, cuman pakai bahasa Inggris saja kan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, habisan mau ngomong apa lagi? Mau cerita, kan kita suami istri harus ada cerita Pak Ustadz. Gak bisa kita kaku begitu. Hadirin, masih banyak konten atau pembicaraan yang kita bisa gunakan saat kita bicara sama istri. Nggak perlu ghibah orang. Antum sharing surat Al-Fatihah kayak surat Al-Baqarah tuh nggak habis-habis. Ngapain ke ghibah? Kalau sama istri tuh baca tafsir ayat Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, ayat 4. Insya Allah tuh seminggu nggak khatam-khatam. Jadi sekali lagi banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, jadi hukum asalnya ini masuk ke dalam ghibah. Hanya saja kalau niat kita agar kita dibantu menasehatinya dan kita tahu sahabatnya ini punya posisi yang kuat untuk menasehati dan saudara kita itu dengar apa kata sahabatnya. Atau karena mungkin dia kakak kita sedangkan adik posisinya nggak kuat. Atau mungkin itu adik kita tapi ya gara-gara dari dulu kelas akhirnya sudah hubungannya tidak kuat. Maka nggak ada masalah. Mohon ya tenang, jangan emosi, kasih udzur.
Dan yang kedua mohon ringtone-nya diganti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar hati kita tidak memiliki ketergantungan kepada makhluk? Yang pertama, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya, pelajari tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Itulah fungsi belajar tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Terus yang kedua, praktekkan. Kita tidak akan bisa mendapatkan keyakinan yang dalam tentang kemahakuasaan Allah kalau kita nggak pernah praktekkan. Dengan kita praktekkan, Allah akan buktikan janjinya. Dengan kita rasakan sendiri janji-janji Allah itu real, terbukti, maka kita akan semakin yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita ketergantungan kepada makhluk. Dan Allah, kalau Allah ingin membantu kita, masih ingat surat Yasin nggak? Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Adapun manusia tidak punya apa-apa. Manusia terbatas. Manusia sibuk, manusia nggak punya waktu 7x24 jam untuk kita. Tapi Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Aku kabulkan doa-doa orang yang memanjatkan. Al-Baqarah ayat 186. Allah Ta'ala bisa. Habis waktunya. Ya, udah habis ya. Sudah habis. Sudah nggak ada waktu lagi. Hah? Oke. Kalau begitu waktu sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak yang bertanya tapi belum sempat dijawab. Insya Allah pahala sudah didapatkan karena bertanya itu berpahala. Bertanya berpahala karena kita mengamalkan surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau antum nulis pertanyaan, belum dijawab aja udah pahala tuh. Belum dijawab saja sudah pahala. Karena menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Oleh karena itu semoga pahala didapatkan dan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz di sini yang lebih berpengalaman dan lebih berilmu daripada yang berbicara pada detik ini. Lalu yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh jamaah sekalian atas animo dan atensinya selama 2 sesi. Karena sesi sore sesi ibu-ibu ya. Ya, sesi ibu-ibu. Jadi semoga yang sedikit ini, yang terbatas ini bisa kita amalkan bersama-sama, khususnya yang berbicara sebelum yang mendengarkan, dan sehingga kita bisa menjaga pesona taman surga yang selama ini kita ikuti dan kita hidup yang kita jaga bersama-sama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saya ingatkan jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, baik materi yang saya sampaikan atau cara saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu murni dari kesalahan saya dan dari bisikan syaitan, dan buang saja apa yang saya katakan. Kalau memang itu keliru dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan ikutilah dalil yang sahih dalam masalah tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.